Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tutor 1 Blok Emergency yang beranggotakan Alvan, Putri, Tasya, Sekar, Fauzan, Retno, Afifah, Nikita, Daniel, Nova, dan Naufal akan menjelaskan tentang patogenesis shock kardiogenik et causa infarct myocard akut. Shock kardiogenik terjadi apabila terdapat gangguan kontraktilitas miokardium, sehingga jantung gagal berfungsi sebagai pompa untuk mempertahankan curah jantung yang adekuat. Disfungsi ini dapat terjadi pada saat sistolik atau diastolik, atau dapat terjadi akibat obstruksi pada sirkulasi jantung. Penderita gagal jantung akut datang dengan gambaran klinis dispenu atau sesak napas, takikardia, serta cemas. Pada kasus yang lebih berat, penderita tampak pucat dan hipotensi. Adanya trias hipotensi berupa tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm air raksa, oligouri, serta cardiac output yang rendah menunjukkan bahwa penderita dalam kondisi shock kardiogenik. Gagal jantung akut yang berat serta shock kardiogenik biasanya timbul pada infark miokard luas. Aritmia yang menetap seperti fibrilasi atrium maupun ventricle, atau adanya problem mekanis seperti ruptur otot papilari akut maupun defek septum ventricle pasca infark. Shock kardiogenik merupakan akibat dari gangguan dari keseluruhan sistem sirkulasi, baik yang bersifat temporer maupun permanen. Kegagalan ventrikel kiri atau ventrikel kanan akibat disfungsi miokardium memompakan darah dalam jumlah yang adekuat merupakan penyebab primer shock kardiogenik pada infark miokard akut. Akibatnya adalah hipotensi, hipoperfusi jaringan, serta kongesti paru atau kongesti vena sistemik. Kegagalan ventrikel kiri merupakan bentuk yang paling sering dari shock kardiogenik. Namun, bagian lain dari sistem sirkulasi juga ikut bertanggung jawab terhadap gagalnya mekanisme kompensasi. Kebanyakan abnormalitas ini sifatnya reversibel, sehingga bagi pasien-pasien yang selamat, fungsi jantung mungkin masih dapat dipertahankan. Hipotensi sistemik merupakan tanda yang terjadi pada hampir semua shock kardiogenik. Hipotensi terjadi akibat menurunnya volume sekuncup atau stroke volume, serta menurunnya indeks kardiak. Turunnya tekanan darah dapat dikompensasi oleh peningkatan resistensi perifer yang diperantarai oleh pelepasan vasopresor endogen seperti norepinefrin dan angiotensin II. Namun, demikian, gabungan dari rendahnya curah jantung dan meningkatnya tahanan perifer dapat menyebabkan berkurangnya perfusi jaringan. Sehubungan dengan itu, berkurangnya perfusi pada arteri koroner dapat menyebabkan suatu lingkaran setan, yaitu iskemik, perburukan, disfungsi miokardium, dan disertai dengan progresivitas hipoperfusi organ, serta kematian. Hipotensi dan peningkatan tahanan perifer yang disertai dengan peningkatan pulmonary capillary wedge pressure (PCVP) terjadi jika disfungsi ventrikel kiri merupakan kelainan jantung primernya. Meningkatnya tekanan pengisian ventrikel kanan terjadi jika shock akibat kegagalan pada ventrikel kanan, misalnya pada gagal infark luas ventrikel kanan. Namun, pada kenyataannya, sebuah penelitian shock trial menunjukkan pada beberapa pasien post myocard infarct, shock sebaliknya disertai oleh vasodilatasi. Hal ini mungkin terjadi sebagai akibat adanya respon inflamasi sistemik seperti yang terjadi pada sepsis. Respon inflamasi akut pada infark miokard berkaitan dengan peningkatan konsentrasi sitokin. Aktivasi sitokin menyebabkan induksi nitrit oksida sintase dan meningkatkan kadar nitrit oksida.
sehingga menyebabkan vasodilatasi yang tidak tepat dan berkurangnya perfusi koroner dan sistemik. Sekuensi ini mirip dengan yang terjadi pada subjektik pneumonia, yang juga ditandai dengan adanya vasodilatasi sistemik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.